Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial dalam pengolahan data satelit. Kita melanjutkan dari video sebelumnya. Jadi video sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana cara mengakses data satelit, baik itu untuk data Sentinel ataupun untuk data Landsat 8 dari Earth Explorer USGS. Nah, sekarang kita akan melakukan beberapa tahapan awal dalam penyiapan dan pengolahan data satelit. Jadi dalam video ini saya akan coba tunjukkan bagaimana kita melakukan pre-processing terhadap data satelit yang sudah didapatkan, lalu kemudian menyiapkan sebelum dilakukan proses analisis. Nah, data satelit yang kita hasilkan itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi filenya berupa .zip, jadi silakan nanti ini bisa diekstrak. Ini saya pindah dulu ya, Oke, untuk teman-teman yang menggunakan Windows nanti bisa menyesuaikan ya, karena tidak hampir mirip-mirip. Nah, untuk software yang digunakan dalam praktikum ini adalah, atau dalam tutorial ini adalah menggunakan QuantumGIS ya, jadi menggunakan QGIS. Untuk yang belum mendownload QGIS, silahkan teman-teman bisa melakukan akses download di qgis.org. Nah, ini platformnya, jadi silahkan nanti bisa download. Pilih yang versi yang paling stabil. Saran saya menggunakan versi yang paling stabil, bukan yang paling baru ya. Biasanya yang paling stabil itu 2 atau 3 edisi sebelumnya gitu. Nah, ini free software ya, jadi bisa digunakan di manapun, baik itu Mac, Windows ataupun Linux ataupun sistem operasi dalam bentuk apapun. Kemudian, nah ini kurang lebih tampilan awal dari QuantumGIS ya. Jadi ini ada menu barnya, ada toolbar, kemudian ada toolbox dan lain sebagainya. Mungkin punya teman-teman yang baru diinstal tidak muncul project-project yang di tengah seperti ini ya. Jadi atau processing toolboxnya ini nggak keluar. Jadi ini nanti teman-teman bisa dicek-cek aja di sini ya, di bagian view, bagaimana settingnya, bagaimana ininya. Nah, untuk seperti itu saya rasa tutorial sudah di platform lain sudah banyak. Oke, untuk langkah pertama, jadi kita akan melakukan pre-processing data. Nah, ini teman-teman silakan ini diekstrak ya. Diekstrak untuk dapat folder seperti ini. Nah, data yang kita gunakan itu adalah data yang sudah level 2. Artinya data level 2 itu data yang sudah terkoreksi gitu. Jadi terkoreksi atmosferik, baik itu terkoreksi geometrik dan juga terkoreksi radiometrik gitu. Jadi data-data yang sudah terkoreksi. Nah, jadi sebenarnya tinggal pakai saja gitu. Kita tidak perlu melakukan koreksi. Beda halnya kalau misalnya teman-teman kemarin waktu download itu saya coba lihatkan ya. Jadi di sini ada level 1C sampai level 2A. Nah, bedanya kalau teman-teman kemarin pakai level 1C, maka akan melalui proses koreksi. Nah, nanti coba saya tunjukkan seperti apa proses koreksinya. Cuman tidak akan saya running karena kita pakai level 2A. Jadi, nah ini isi filenya tuh adalah seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada beberapa folder. Nah, ini tampilan true color-nya dalam JPEG. Jadi ini area of interest yang kita gunakan. Jadi mungkin kalau yang sudah familiar, ini adalah Pulau Madura ya. Jadi Pulau Madura yang ada di provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian untuk file datanya itu ada di posisinya ada di sini ya, teman-teman. Ini ada file quality insurance-nya. Kemudian ini kalau misalnya kita ada mau masking awan dan lain sebagainya itu ada di sini. Kemudian ini auxiliary file-nya. Ini adalah data-data image-nya, kemudian ini adalah metadatanya. Nah, di sini data Sentinel itu terbagi jadi beberapa resolusi ya. Multi resolusi ya, jadi ada resolusi 10, resolusi 20 ataupun resolusi 60 seperti itu. Nah, untuk level 2A kurang lebih seperti ini ya. Level 2A jadi untuk yang resolusi 10 meter itu dari
dari band 2, 3, 4, 24 dan 8. Nah, beda halnya kalau misalnya teman-teman menggunakan data yang level 1C. Nah, coba saya tunjukkan ya data level 1C itu seperti apa. Nah, ini contohnya yang 1C. Nah, jadi datanya tuh resolusinya masih sama semua. Jadi ini masih belum terkoreksi ya. Jadi resolusinya tuh kalau misalnya kita cek itu masih sama semua, yakni dalam resolusi 10 meter. Nah, berhubung data yang kita gunakan ini adalah data level 2A ya teman-teman, jadi yang sudah jadi. Oke. Nah, langkah pertama adalah teman-teman silahkan bisa di loading semua datanya. Jadi silahkan ini B2, B3, B4, B8 ini silahkan ditarik ke dalam QuantumGIS-nya atau dalam QGIS-nya. Nah, kemudian karena ini sudah masuk dalam, sebenarnya kalau saran saya sih seperti ini sih untuk lebih merapikan ya. Jadi band-band ini teman-teman bisa copy, dikeluarkan, ditaruh di satu folder, tapi jangan di-cut ya. Kemudian yang R20, nah ini kan yang resolusi 20 juga dimunculkan, jadi 2, 3, 4, 8. Jadi ini yang belum sisanya. 2, 3, 4 sudah, 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Nah, ini teman-teman 8, ini 8A ya, 8. Oke. Nah, setelah itu copy. Nah, langkah selanjutnya adalah data-data ini silahkan di drag and drop. Silahkan di drag and drop di tools di QuantumGIS ya. Nah, sebelum kita melakukan proses pengolahan data, pastikan datanya ini sudah urut ya teman-teman. Jadi B1, B2, B3, B4 dan seterusnya. Nanti saya jelaskan B1, 2, 3, 4 ini seperti apa. Jadi karena ini data satelit ya, jadi nilai B1, B2 ini adalah mewakili nilai-nilai band yang ada di dalam citra satelit atau nilai saluran yang ada di dalam citra satelit. Nah, untuk tools yang kita gunakan dalam tutorial ini, jadi kita menggunakan ada plugin yang namanya Semi SCP. Nah, Semi Automatic Classification Plugin. Jadi ini adalah sebuah plugin atau ya plugin tambahan di QuantumGIS yang fungsinya untuk proses pengolahan dari pre-processing, processing hingga post processing dalam pengolahan citra satelit. Jadi pada processing itu mulai menyiapkan data, proses konversi, proses clipping, masking, mosaicing dan lain sebagainya ya. Nah, itu biasanya di pre-processing. Kemudian proses processing, yakni inti dari pengerjaan itu ya proses klasifikasi. Atau misalnya kita menerapkan algoritma tertentu ya, kayak misalnya menggunakan artificial intelligence dan lain sebagainya. Lalu kemudian post processing itu biasanya proses layouting, proses perhitungan akurasi hasil klasifikasi tadi. Habis itu untuk perhitungan misalnya untuk menghitung luas dan lain sebagainya. Jadi outputnya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum melakukan instalasi, silahkan lakukan install plugin. Jadi tinggal diikutin saja. Kalau misalnya itu biasanya dilakukan di Windows, biasanya tidak banyak trouble-nya ya gitu. Tapi kalau teman-teman menggunakan Mac ataupun ini biasanya harus disesuaikan dengan Python versionnya gitu. Tapi kalau di Windows biasanya cukup aman gitu. Nah, nanti hasil instalasinya nanti akan muncul di menu bar. Kalau di Windows nanti silahkan coba disesuaikan ya. Ya kan menu bar namanya SCP. Oke. Langkah pertama sebelum kita melakukan pemrosesan data, ini kita akan melakukan, jadi data ini kan areanya masih terlalu luas ya. Jadi mungkin untuk yang pertama kita bisa melakukan mosaicing terlebih dahulu. Jadi
atau paling enggak kita menyusun virtual raster ya untuk menentukan lokasi, memvisualisasikan true color, atau kita menentukan area of interest yang mau kita teliti ya. Nah, jadi silahkan nanti di open SCP-nya, kemudian ditambah. Oke. Nah, di sini kan sudah muncul ya. Nah, ini nanti teman-teman harus sesuaikan ya, 8A. Jadi ini diurutkan terlebih dahulu. Nah, lalu pilih band ordernya ini adalah Sentinel. Nah, sesuaikan dengan citranya Sentinel. Kalau masih teman-teman menggunakan Landsat, ya sesuaikan dengan Landsat seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba melakukan proses mosaiking. Jadi kita akan membuat virtual rasternya dan membuat virtual raster. Oke. Membuat file VRT-nya kita coba. Nah, di sini silahkan di pre-processing. Saya buat folder, nanti namanya silahkan bisa menyesuaikan ya, virtual raster. Jadi virtual raster ini untuk membuat visualisasi di awal ya. Nah, nanti waduh, hasilnya muncul di mana tadi. Nah, virtual raster sudah muncul. Nah, ini adalah data VRT-nya ya, virtual rasternya. Nah, virtual raster ini lebih ringan, jadi tidak perlu dimosaik. Jadi ini perlunya hanya untuk melihat visualisasi. Nah, bagaimana untuk supaya ini gambarnya. Jadi ini virtual raster ini biasanya untuk mendisplay sementara aja. Nah, untuk melihat lebih jelas, jadi dalam teori penginderaan jauh itu ada namanya true color, false color ya. Jadi true color itu bagaimana warna yang penglihatannya sama seperti manusia. Kalau false color itu nanti untuk mengidentifikasi objek-objek tertentu. Nah, di awal kita coba menggunakan false color dulu ya. False color untuk Sentinel itu adalah 432. Jadi 432 itu adalah nilai red, green, blue-nya. Nah, jadi ini true color-nya ya. Jadi kalau teman-teman zoom nanti akan muncul seperti ini. Bisa terlihat jelas ya bagaimana nih mangrove, tambak garam, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini untuk virtual rasternya ya, ataupun kita bisa menggunakan false color gitu. False colornya bisa menggunakan 832 ya, near green blue. Nah, ini misalnya menggunakan dari green blue ini mengidentifikasi bagaimana objek-objek yang tervegetasi. Nah, misalnya mangrove dan sebagainya, ini kelihatan nih yang merah-merah menyala ini adalah objek-objek yang mangrove. Nah, misalnya true color, false color nanti kita gunakan dalam analisis berikutnya saat supervise dan kita mendelineasi area. Jadi kita menggunakan ini dulu ya, true color dulu ya. Oke, jadi sekarang di awal kita coba menentukan area kerja kita terlebih dahulu. Nah, langkah pertama adalah ini sudah di load. Langkah berikutnya adalah bagaimana kita melakukan proses clipping. Jadi melakukan proses clip. Nah, langkah pertama adalah bagaimana kita membuat vektor boundary-nya. Jadi yang paling aman itu membuat shape file ya. Ada namanya shape file. Nah, nanti istilah shape file dan sebagainya teman-teman akan dapat di kuliah SIG ya biasanya. Jadi add vector layer. Oke, nah sebelum kita menambahkan vektor, kita pastikan dulu sistem koordinat yang ada di data Sentinel ini. Nah,
ini jadi sistem koordinatnya di sini tuh adalah menggunakan WGS84 UTM Zone 49S. Nah, di sini nanti juga harus disesuaikan. Begitu. Nah, ini kita create layer. Nah, di sini ini masukkan virtual raster. Kita step berikutnya adalah clip. Nah, proses masking ya, atau clip atau masking atau apapun lah istilahnya. Proses clip itu memotong ya. Jadi kita potong areanya, area of interest atau AOI. Jadi kalau teman-teman dengar istilah AOI itu area of interest. Dan dalam bentuk poligon ya, bentuk poligon. Kemudian sistem koordinatnya adalah 49S. Nah, kalau teman-teman misalnya ini di punya teman-teman belum muncul, silahkan bisa di search di sini. Nah, tulis saja 49S. Nah, nanti akan muncul tuh. Nah, 49S, kemudian ini name fieldnya bebas, mau diisi apa saja, ini saya isi keterangan gitu aja. Nah, kemudian teman-teman lakukan OK. Nah, sekarang kita coba menggambar boundary areanya ya, gitu, karena kita nanti akan bermain di pesisir yang cukup kompleks. Nah, ini area ini daerah Kabupaten Sampang ya, gitu. Jadi ada mangrove, tambak garam dan lain sebagainya. Nah, ini kita buat area of interestnya ya, area of interest di sini. Kita susun ya area of interestnya. Nah, oke, area of interestnya di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman ini belum muncul, silahkan di setting waktu di layer ya, di panel, nanti dicari editing toolboxnya, dibenerin seperti itu. Sudah, ini silahkan di save. Nah, ini untuk area of interestnya ya. Ini bisa dirubah warnanya kalau misalnya teman-teman berkenan supaya terlihat ya, transparan, lalu ini dirubah merah. Nah, ini area yang akan kita kerjakan. Nah, langkah berikutnya adalah proses clip gitu. Nah, jadi kita lanjut di sini ya. Jadi ini kan datanya sudah dibuat satu bandset ya, sudah dikumpulkan di sini. Nah, langkah berikutnya adalah langkah pre-processing. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan kenapa kita tidak melewati proses embed conversion, karena ini datanya sudah level 2. Nah, ini sebenarnya tidak perlu melakukan konversi lagi ke reflektansi gitu, karena datanya sudah dalam bentuk reflektansi. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mendownload data yang masih level 1C, nah itu harus diubah dulu tuh gitu, diubah dulu, kemudian harus dikoreksi dulu dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke kita potong dulu ya, kita clip raster. Nah, ini select input bandset pertama, karena ini tadi bandset pertama ya, ini kan bandset 1. Lalu kemudian kita tidak menggunakan virtual raster, jadi langsung clipping. Kemudian ini kalau mau pakai virtual raster juga nggak apa-apa sih untuk visualisasi. Nah, ini karena tadi udah ada save filenya, tinggal klik aja, nanti akan muncul AOI. Akan muncul AOI. Kemudian kalau misalnya sudah, kita lakukan proses run. Nah, ini pre-processing, proses clip. Nah, nanti datanya akan muncul di sini. Nah, ini kita melakukan proses clipping ya. Melakukan proses clipping. Nah, ini berjalan tuh. Nah, oke. Nah, data-data ini sudah melalui proses clipping ya. Jadi di sini sudah di clip. Ini data-data yang masih belum diproses clip ya. Nah, di clip, nah datanya kurang lebih sudah dipotong sesuai dengan area of interestnya tadi. Nah, di sini. Nah, ini kenapa masih sisa? Jadi proses pemotongan di SCP itu memang bukan tidak presisi, tapi lebih ke bentuknya adalah square gitu, atau bentuk persegi gitu. Jadi menyesuaikan ujung-ujungnya seperti ini. Oke, nah ini proses klipnya. Oh, ini semuanya virtual raster ya. Oke. Mungkin sebaiknya prosesnya jangan menggunakan virtual raster ya. Jadi lebih baik data aslinya. Jadi ini kita coba ulangi prosesnya lagi ya. Karena datanya keluarnya virtual raster ternyata tadi. Kita coba ulangi dan lakukan clip.
proses run, kemudian kita lakukan running. Sorry, ini keluarnya masih virtual raster ya. Ini kita centang outputnya. Sebenarnya saya tidak berkenan untuk tidak memunculkan untuk virtual raster, tapi data yang sudah raster aslinya. Ini saya hapus dulu ya teman-teman, mohon maaf. Oke, jadi ini kita coba clip ini jadi di unselect saja, kemudian dipilih, kemudian lalu di run. Nah, datanya bukan virtual raster nanti keluarannya. Nah, jadi formatnya .tif ya, sebaiknya .tif saja, jangan .vrt. Oke. Nah, ini teman-teman bisa tarik ke posisinya ke atas. Nah, sekarang kita menggunakan data-data yang ada di bagian sini. Nah, ini silahkan di remove. Nah, kita menggunakan data-data yang sudah di clip ini, area clippingnya. Nah, kemudian balik lagi, ini kita akan melakukan processing ya. Sudah dilakukan clip, jadi sudah dipotong. Lalu kemudian kita akan melakukan proses mosaic. Nah, langkah yang pertama, data-data yang ada di bandset yang ini, karena ini data yang lama tadi yang belum potong, kita remove dulu. Kemudian masukkan data yang terbaru ya, yang sudah di clip. Lalu di input, bandsetnya ini disesuaikan, ini 8A, kita naikkan. Nah, sesuai, ini bandsetnya sudah Sentinel ya. Nah, jadi kemudian ini bukan create virtual raster, tapi kita create raster band. Nah, lalu teman-teman bisa, nah ini sebenarnya ini apakah pengaruh apa tidak? Jadi ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya, cuman kalau misalnya teman-teman mau menyesuaikan, nah ini disesuaikan dengan tanggalnya ya, 2025 bulan 8 tanggal 27. Lalu kemudian kita run. Nah, di sini kita coba langkah berikutnya ya. Proses ini namanya stacking atau mosaicing dan lain sebagainya ya. Itu sama aja sebenarnya. Nah, ini proses ini kita tunggu prosesnya. Proses men-stacking itu artinya menggabungkan ini menjadi satu file ya. Nah, proses komplit. Nah, cuman sayang tidak dimunculkan di sini. Nah, ini proses saya cek ke foldernya. Nah, ini data yang sudah di stacking ya. Sorry, ini kok virtual raster ya. Sebentar, saya coba. Kok masih virtual raster. Proses stacking. Oh, tidak, oke. Oh, salah, sorry, saya masuknya ke virtual raster, masuknya harusnya ke stacking. Nah, ini dia filenya yang sudah di stacking. Nah, ini ukurannya lebih besar ya, 135 MB. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman yang sudah digabungin. Jadi tadi ada kurang lebih ada berapa band tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 band yang kita gabungkan jadi satu. Dia resolusinya akan mengikuti resolusi paling besar ya. Resolusi paling besar tuh kita bisa cek resolusinya tuh di sini. Nah, ini resolusinya 10 ya. Pixel size-nya 10, berarti 10 kali 10. Kemudian kita bisa lihat jumlah bandnya tuh ada di mana. Jadi bisa dilihat di sini ya. Oh, ini ya. Jadi ada 11 band. Nah, urutannya seperti apa? Urutannya adalah sama seperti yang di sini tadi.
teman-teman sudah urutkan B1, B2, B3, B4 dan lain sebagainya. Jadi ini tolong diingat. Nah, B1, B2, B4, B5 dan seterusnya tadi itu bisa dilihat di mana, teman-teman bisa cek aja. Misalnya cek Sentinel band list gitu. Nah, ini sudah banyak yang bahas ya. Jadi silahkan dibuka teman-teman. Nah, ini bisa dicek tuh B1 itu apa, B2 itu apa, B3 itu apa dan seterusnya ya. Itu sampai B11 ataupun B12. Oke, dan di sini ada kegunaannya untuk apa dan sebagainya. Nah, untuk kali ini saya tidak terlalu dalam membahas ini ya, karena ini adalah masuk dalam teori ya sebenarnya, dalam teori penginderaan jauh. Nah, kalau sudah teman-teman, supaya ini bisa lebih jelas, sebenarnya ini bisa dibuat true color kayak tadi ya, karena ini bisa dibuat true color 321 432. Nah, bisa dibuat true color seperti ini. Nah, ini sebenarnya warnanya bisa menyesuaikan ya, bisa disesuaikan kalau misalnya mau menyesuaikan. Nah, tinggal di adjust aja. Nah, ini adalah area yang akan kita kerjakan. Nah, ini dalam proses yang sudah diklip ya. Jadi data ini yang sudah di stacking ini nanti yang akan kita gunakan dalam proses analisis seperti itu. Nah, sebelum masuk ke berikutnya, jadi proses pre-processing itu tahapnya sampai sini ya teman-teman ya. Jadi sampai tahap penyiapan data lah intinya, tahap penyiapan data supaya data itu bisa siap untuk digunakan kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses untuk klasifikasi ya, proses klasifikasi. Jadi klasifikasi itu nanti ada proses supervised sama unsupervised. Nah, proses supervised nanti ada video sendiri. Jadi saya akan coba, karena prosesnya cukup panjang ya. Supervised itu nanti bisa melibatkan membuat training sampel dan lain sebagainya, ataupun teman-teman biasanya training sampelnya itu bisa jadi survei lapangan misalnya gitu, atau beberapa ini yang lain. Jadi saya coba jelaskan dulu proses unsupervised ya. Unsupervised itu klasifikasi tidak terbimbing. Nah, sebenarnya klasifikasi tidak terbimbing itu bertujuan untuk bagaimana data yang angka-angka, data-data reflektansi ataupun nilai-nilai yang ada di data penginderaan jauh ini kita bagi-bagi menjadi beberapa kelas gitu. Beberapa kelas. Tujuannya apa? Supaya kita ada bayangan, oh di wilayah ini tuh kurang lebih ada sekian kelas loh. Sekian kelas tuh maksudnya oh ini ada jenis tambak garam, oh ini ada pemukiman, ada mangrove dan sebagainya. Nah, proses unsupervised ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita menyiapkan saat proses supervised. Kita akan membutuhkan berapa kelas sih? Atau misalnya kita akan melakukan survei lapangan, kita melakukan unsupervised dulu. Ada berapa kelas yang akan kita survei gitu. Misalnya kita akan mengambil tutupan lahan gitu. Oh, ada berapa kelas gitu yang bisa dibedakan. Oh, dari proses unsupervised itu dimunculkan ada 8 kelas gitu. Dari pemukiman, tambak, badan air, kemudian apalagi misalnya lahan terbuka dan lain sebagainya. Nah, jadi berikutnya adalah proses unsupervised ya. Jadi unsupervised ini saya remove dulu ya. Unsupervised teman-teman bisa menggunakan SCP juga sebenarnya. Jadi bisa menggunakan SCP juga itu di apa namanya? Menggunakan band processing. Nah, ini menggunakan clustering sebenarnya, bisa menggunakan di sini ya, menggunakan clustering. Nah, cuman kali ini saya akan coba mencontohkan unsupervised menggunakan plugin ya, menggunakan plugin unsupervised. Jadi kita akan coba explore plugin yang unik-unik di QuantumGIS ini ya, tidak hanya SCP. Jadi SCP ini kalau golongan data satelit ini platformnya, jadi urut ya, runtut gitu. Nah, kemudian ini kita menggunakan unsupervised. Nah, teman-teman bisa download di sini, cari unsupervised classifier. Nah, ini memang khusus untuk unsupervised ya. Kalau sudah tinggal diinstal, nanti akan muncul logonya seperti ini, warna biru. Nah, saat proses unsupervised nanti teman-teman prosesnya gampang aja sebenarnya, tinggal diklik, kemudian kita masukkan input datanya. Input datanya yang mana? Input datanya sudah di stacking tadi, sudah gabungan data tadi.
Nah, kemudian kita pilih outputnya. Nah, outputnya nanti kita buat sendiri ya di sini, unsupervised. Nah ini saya buat terpisah supaya teman-teman nanti supaya lebih mudah gitu. Syukur-syukur teman-teman di depannya dikasih angka 01, 02, 03, jadi tahapannya itu jelas bisa terlihat gitu. Unsupervised, jadi sini unsupervised pertama. Nah, kemudian metodenya ada k-means sama isodata. Jadi k-means ini yang lebih cepat proses analisisnya, cuman hasilnya pasti tidak begitu akurat. Kemudian ada yang isodata ya, yang dia akan lebih kompleks. Kita menggunakan isodata. Number of clusternya, number kelasnya itu berapa kira-kira, kita maksimal menggunakan 10 ya. Iterasi, semakin banyak iterasi makin bagus. Iterasi itu pengulangan ya gitu. Minimum sampelnya berapa, misalnya kita buat 10 gitu. Nah, kemudian kita bandnya silahkan di select semua. Nah, kemudian ini output di quantum chess. Nah, kalau misalnya outputnya maksudnya nanti muncul di sini ya, sudah tinggal di run saja. Nah, ini silahkan ditunggu. Jadi dari 11 band itu dihitung kira-kira dalam secara statistik, karakteristik, nilai dan sebagainya itu bisa dibagi dalam berapa cluster gitu, dalam berapa blok gitu. Nah, proses supervise kita tunggu prosesnya sebenarnya kalau tidak terlalu lama. Nah, ini gunanya kita melakukan pre-processing dulu di clip. Jadi datanya tidak terlalu berat karena data satelit itu umumnya datanya cukup membutuhkan memori yang cukup besar ya gitu. Apalagi prosesnya dikerjakan offline seperti ini menggunakan tools, menggunakan software. Oke, kita tunggu sebentar. Ini masih proses running ya, kita tunggu beberapa saat sampai hasilnya nanti bisa muncul ya di sini. Nampaknya cukup lama. Sudah muncul ya. Nah, ini sudah komplit. Nah, ini datanya sudah muncul di sini. Nah, ini hasil unsupervised-nya. Oke, ini saya close dulu. Nah, ini hasil unsupervised-nya ya. Terbawah. Nah, ini hasil unsupervised-nya. Jadi ini teman-teman cluster image-nya kita coba buat palette. Buat palette. Unique value. Oke. Classify. Jadi 0 sampai 11. Yang 0 ini kita delete aja, 1, 2, 3 sampai dan seterusnya. Nah, kurang lebih ininya seperti ini ya. Ada beberapa kelas ya di sini ya. Teman-teman bisa perhatikan ada berapa kelas. Bisa dicek, ini ada kelas band 1. Ini bisa kita identifikasi. Nah, oke. Nah, ini jadi ada beberapa kelas ya, misalnya teman-teman cek. Nah, kok nggak muncul ya nilainya? Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh di sini, bisa dibagi-bagi mana. Ini yang nilainya 1 itu karakteristiknya apa, nilainya 2 karakteristik. Nah, ini biasanya digunakan kalau misalnya kita akan persiapan melakukan survei gitu. Nah, kemudian ini kan ada posisi pojok sisanya nih yang nilainya 0 tadi ya. Nah, ini teman-teman bisa melakukan clip sebenarnya yang paling sederhana, melakukan proses masking di sini. Clip raster by mask layer, cluster image.
AOI. Nah, ini input proyeksinya, kemudian tinggal di run saja. Nah, ini hasil klipnya ya teman-teman. Nah, jadi ini bisa di sama seperti yang tadi sebenarnya. Cuman bagian pinggirnya nanti akan sudah hilang seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin sampai di sini saja untuk menyiapkan datanya ya. Jadi nanti teman-teman untuk proses unsupervised ini dari sebelum kita bisa melakukan survei dan sebagainya, melakukan unsupervised ini, jadi penyiapan data itu tahapannya sampai sini. Nah, nanti untuk berikutnya itu adalah kita akan bermain-main. Kalau tadi di SCP saya coba buka ya, kita akan bermain-main menggunakan processing. Jadi proses klasifikasi di sini kita menggunakan berapa algoritma ya, ada random forest, spectral income, support vektor mesin. Nah, ini kan data proses machine learning ya, machine learning atau artificial intelligence ya. Jadi ini teman-teman bisa gunakan lah nanti ini string dan lain sebagainya. Kita tidak akan mengeksplor semua ya, tapi mungkin kita hanya klasifikasi saja, tidak ini semua prosesnya gitu. Jadi ini dasar-dasar penginderaan jauh saja, jadi yang awal-awal saja. Oke, baik, mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.